kejarlah kasih itu, buah roh, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, yaitu karunia-karunia adikodrati supranatural. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih menyambung tentang tokoh Paulus. Saya akan membicarakan tentang Rasul Paulus menggembalakan jemaat-jemaat melalui surat-suratnya. Secara khusus saya akan melihat beberapa bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya akan mengambil bacaan dari 2 Korintus 10 ayat 1 dan 2, lalu meloncat ayat 10 dan 11. Dan untuk melengkapi saya akan juga membacakan dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 27 dan 28. Mari sebelumnya saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Tuhanlah yang sesungguhnya memiliki kehidupan kami, Tuhan yang mengikuti kehidupan kami dari hari ke hari, bahkan Tuhan yang sedang terus membawa kami untuk sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Mari Tuhan tolonglah supaya hidup kami terus-menerus Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk, dan bahkan juga supaya dapat Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, hamba Tuhan yang mengerjakan bagian kami. Bila sekali lagi kami hendak belajar dari firman Tuhan, khususnya dari apa yang menjadi tulisan-tulisan Rasul Paulus, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, sapalah kami secara pribadi, dan bukakanlah hati kami. Di dalam Kristus Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami. Kami berdoa dan memohon terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2 yang dituliskan demikian. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsiafi bahwa tindakan kami berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saya akan menambahkan untuk menjadi kelengkapannya dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 27 dan 28. Demi nama Tuhan,
Aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Rasul Paulus ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Dan hal ini tepat oleh karena Rasul Paulus memiliki pemahaman tentang orang-orang bukan Yahudi, karena Rasul Paulus dibesarkan di Tarsus, mengenal dunia orang-orang Yunani, sebelum kemudian ia belajar ke Yerusalem. Bahkan Rasul Paulus memiliki kewarganegaraan Romawi. Sebagai rasul untuk orang-orang bukan Yahudi, Rasul Paulus melakukan perjalanan pekabaran Injil. Mula-mula dengan Barnabas, kemudian juga dengan Silas, dan selanjutnya dengan rekan-rekannya yang lain, juga murid-muridnya, seperti Lukas, Timotius, maupun Titus, dan yang lain. Ada yang mencoba untuk menghitung kira-kira perjalanan PI yang dilakukan Rasul Paulus sebagaimana diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul seberapa jauh. Dan ia menemukan perjalanan darat Rasul Paulus sekitar 7.800 km dan perjalanan lautnya 9.000 km. Dan sebagai hasil perjalanan pekabaran Injil, Paulus bersama dengan rekan-rekannya, beberapa orang bukan Yahudi di berbagai kota menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, yang kemudian bersama dengan beberapa rekan, mereka menjadi sebuah komunitas kecil dan membentuk persekutuan jemaat, gereja kecil. Jemaat-jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus dan teman-teman ini berada di lokasi-lokasi yang terpisah satu sama lain dengan jarak yang cukup jauh. Dan dengan kondisi perjalanan pada saat itu yang ditempuh dengan jalan kaki atau memakai keledai, perjalanan ini dari satu jemaat di kota ini ke jemaat yang lain di kota itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan hal itulah yang menyulitkan Rasul Paulus bila hendak mengunjungi jemaat-jemaat yang ia dirikan bersama dengan rekan-rekan, yaitu orang-orang Kristen di berbagai kota. Jemaat-jemaat Kristen yang baru, yang muda. Mungkin itulah yang menyebabkan Rasul Paulus kemudian memilih untuk memakai surat sebagai sarana untuk menggembalakan mereka, baik untuk membantu jemaat-jemaat mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Rasul Paulus memberikan nasihat, pendapatnya atau sikapnya tentang permasalahan yang dihadapi ataupun yang sedang terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat, tetapi juga Rasul Paulus menuliskan pengajarannya kepada mereka. Melalui surat-suratnya, Rasul Paulus menyatakan nilai-nilai kebenaran teologis dan etis sesuai dengan pewahyuan Roh Kudus yang ia terima. Pengalaman buruk dalam perjalanan PI, yaitu beberapa kali Rasul Paulus dipenjarakan, ternyata justru membawa keuntungan dalam rangka menulis surat, oleh karena Rasul Paulus mendapatkan waktu yang cukup, yang panjang, kesempatan untuk mendoakan terlebih dahulu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masing-masing jemaat, meminta hikmat dan pewahyuan Tuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan jemaat dengan ia pikirkan dan dengan ia renungkan
dan dengan ia doakan. Dan apa yang kemudian ditulis Rasul Paulus dalam surat-suratnya sebagai hasil pergumulan doa dan pemikiran perenungan dalam kontemplasi, meditasi, ternyata tidak hanya menjawab persoalan-persoalan jemaat pada waktu itu, kemudian menjadi bagian dari perjanjian baru yang dapat menjadi patokan, pedoman, petunjuk bagi jemaat-jemaat yang lain dalam masa-masa yang lebih kemudian, bahkan sampai pada hari ini. Zaman kita, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus masih relevan. Ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang bisa dibedakan menjadi 2, yaitu surat yang ditujukan kepada jemaat atau gereja ada 9, yaitu surat Galatia, surat Efesus, surat Kolose, surat Filipi, surat 1 Korintus, surat 2 Korintus, surat 1 Tesalonika, surat 2 Tesalonika, dan surat Roma. Itu surat untuk jemaat ada 9, dan yang kedua surat yang ditujukan untuk pribadi ada 4, yaitu surat 1 Timotius, surat 2 Timotius, surat Titus, dan surat Filemon. Bila surat pada masa itu rata-rata berisikan 200 kata, sehingga pada waktu itu bila orang menulis surat sampai 1000 kata, itu sudah dianggap sebagai surat yang luar biasa panjangnya. Tetapi surat-surat Rasul Paulus, karena dimaksudkan sebagai pengganti kehadirannya untuk memberikan nasihat, untuk memberikan penjelasan dan pendapatnya, bahkan untuk mengajar, ternyata memiliki jumlah kata yang jauh-jauh lebih banyak. Dari ke-13 surat Rasul Paulus, yang paling pendek adalah surat untuk Filemon, terdiri dari kira-kira 300 kata, sedangkan surat untuk Titus terdiri dari 800 kata, surat 2 Korintus 4.600 kata, surat 1 Korintus 6.800 kata, dan yang paling panjang adalah surat Roma, sekitar 7.100 kata. Jadi apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus mungkin sesungguhnya sudah bukan lagi termasuk kategori surat. Mungkin sudah mulai masuk sebagai kitab singkat, kitab tipis, diklat, bahkan mungkin juga buku kecil. Surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus terbuat dari kertas pada waktu itu, biasanya disebut papirus, yang terbuat dari gelagah atau tibro, yang kemudian dipipihkan dan kemudian juga dijadikan lembaran yang lebar maupun yang kecil, dan menjadi sebuah gulungan kalau surat itu kemudian disimpan. Tinta yang dipakai terbuat dari minyak zaitun yang dibakar, kemudian dikeringkan dan dijadikan bubuk. Bila bubuk ini kemudian dicampur dengan air, menjadi tinta yang dapat bertahan lama. Dan menulis pada masa itu merupakan sebuah pekerjaan yang melelahkan. Seorang penulis yang mahir, terlatih, mampu menulis 72 kata dalam 1 jam, sehingga 1 hari kira-kira menghasilkan 1000 kata. Dan untuk menyelesaikan surat Roma yang terdiri dari 7.100 kata, bila ditulis terus-menerus, pagi, siang, sore, membutuhkan 5 lembar papirus dan dikerjakan dalam waktu sekitar 1 minggu.
Masalahnya adalah Rasul Paulus pagi maupun siang sepertinya akan melakukan pekerjaan lain, mengajar, berkhotbah, mungkin juga membuat tenda, sehingga waktu yang dipakai untuk menulis surat-surat ini kemungkinan besar hanya sore hari. Dan jika benar surat ditulis sore hari, surat Roma baru bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Dan kemungkinan besar benar Rasul Paulus tidak menulis sendiri surat-suratnya, tetapi dia memakai semacam penulis, sekretaris. Di dalam awal 1 Korintus 1, dia mencantumkan Sostenes sebagai yang ikut mengirimkan surat. Diduga Sostenes adalah sekretaris yang menuliskan surat 1 Korintus. Juga disebut tentang Tertius dalam Roma maupun Silvanus dalam 1 Tesalonika dan Timotius untuk menulis surat 2 Korintus. Diduga yang ditulis oleh Rasul Paulus hanyalah surat Filemon, surat yang paling pendek, oleh karena kemungkinan besar yang dimaksudkan sebagai duri dalam daging adalah mata Rasul Paulus cacat sejak dia mendapatkan penglihatan tentang Yesus dalam sinar yang sangat menyilaukan, sehingga ia kemudian buta 3 hari 3 malam. Walaupun sembuh didoakan oleh Ananias, sepertinya mata Rasul Paulus tidak pulih secara sempurna. Itulah kelemahan yang diberikan Tuhan untuk menjaga supaya ia tidak menyombongkan diri. Surat-surat Rasul Paulus biasanya terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dalam rangka menanggapi persoalan yang dihadapi jemaat, tetapi Rasul Paulus membahasnya dengan dasar kebenaran firman Tuhan, dengan dasar pewahyuan Tuhan, menanggapinya secara teologis, menjadi pengajaran yang bersifat teologis. Sedangkan pada bagian akhir, baru dia memberikan tanggapan secara praktis untuk bisa langsung dipraktekkan. Dan dari ke-13 surat Rasul Paulus, surat Roma menjadi surat yang istimewa, dalam artian surat Roma adalah surat yang paling panjang, tetapi juga paling lengkap memaparkan pikiran-pikiran Rasul Paulus. Oleh karena surat Roma ditujukan bukan untuk mengatasi, menghadapi, memberi petunjuk persoalan jemaat, tetapi dikirimkan dalam rangka perkenalan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang belum pernah ia kunjungi, tetapi yang Rasul Paulus sangat ingin mengunjunginya, karena Roma adalah kota yang strategis, ibu kota dunia pada waktu itu. Dan di dalam surat Roma, Rasul Paulus dengan teratur memaparkan apa yang menjadi pengilhaman Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan yang ia dapatkan, temukan, pikirkan, renungkan di dalam pergumulan-pergumulan yang panjang tentang Taurat, Perjanjian Lama, pengajaran Yesus, maupun pewahyuan-pewahyuan yang ia terima berikutnya dari Kristus. Di dalam persekutuan hari ini, saya akan mengajak ibu bapak saudara-saudari melihat beberapa tulisan Rasul Paulus secara khusus yang terdapat di dalam surat Korintus. Saya akan memulai dengan apa yang terjadi di jemaat Korintus, yaitu munculnya kelompok-kelompok, golongan-golongan, blok-blokan di antara anggota jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 11 dan 12, Rasul Paulus memberitahukan tentang informasi yang ia terima. Sebab saudara-saudaraku,
Aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Mungkin bermula dengan terjadinya perselisihan di antara anggota, lebih-lebih bila itu perselisihan di antara tokoh pemimpin, dan kemudian perselisihan biasanya merenggangkan hubungan, menimbulkan jarak, dan untuk melegitimasi, untuk memiliki dasar supaya mereka tidak perlu menyatu dan bekerja sama. Bisa jadi mereka kemudian mengidolakan tokoh tertentu yang pernah datang di Korintus dan melayani. Dan masing-masing memiliki tokoh idolanya. Dan itulah yang kemudian menimbulkan kelompok golongan sesuai dengan tokoh yang menjadi tokoh favorit, tokoh idola mereka. Yang pertama disebutkan golongan Paulus. Mungkin ini kelompok dari orang-orang yang awal menjadi orang Kristen, mungkin generasi yang sudah lebih tua, oleh karena Rasul Paulus yang pertama kali datang dan mendirikan jemaat Korintus. Kelompok Apolos bisa jadi terdiri dari orang-orang muda yang lebih senang dengan Apolos, oleh karena Apolos adalah seorang pengkhotbah yang fasih dan khotbah yang bagus. Kelompok Kefas adalah orang-orang yang ingin mencari wibawa yang dianggap lebih murni dan lebih kuat. Oleh karena Kefas atau Petrus adalah murid Rasul Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia tidak perlu mempersiapkan khotbah. Ia tinggal menceritakan apa yang dialaminya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bisa jadi di tengah-tengah munculnya pengidolaan kelompok atau pengidolaan tokoh, ada jemaat yang terganggu dan merasa tidak nyaman. Dan mereka tidak bersedia untuk masuk dalam golongan-golongan maupun kelompok-kelompok ini. Lalu mereka menyebut diri mereka sebagai pengikut Kristus, golongan Kristus. Dan ternyata kemudian mereka justru atau juga menjadi sebuah golongan dan kelompok tersendiri. Menyadari adanya perselisihan dan pengelompokan, blok-blokan, golongan-golongan yang dapat mengarah kepada perpecahan jemaat, Rasul Paulus kemudian memberikan nasihat supaya jangan terjadi perpecahan, supaya tidak terjadi perpecahan di antara jemaat Korintus. Rasul Paulus menasihati supaya jemaat Korintus seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Lebih lanjut Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk memikirkan lebih dalam. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan bagi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 1 Korintus 1 ayat yang ke-13. Paulus melanjutkan, jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai dengan 7. Rasul Paulus berusaha untuk meminimalkan akibat dari golongan-golongan ini.
Rasul Paulus mengajak untuk menempatkan para pemimpin di tempat yang seharusnya, supaya tidak mengambil tempat Kristus, yaitu kepala gereja. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini sepertinya kita masih juga menjumpai persoalan yang sama di tengah-tengah jemaat Tuhan yang memiliki lebih dari satu pemimpin. Favoritisme masih terjadi. Mungkin itu manusiawi, seseorang lebih cocok dengan gaya pemimpin yang ini, yang lain lebih merasa sreg dengan pengkhotbah yang itu. Tetapi bukankah itu tidak baik jikalau kemudian mendatangkan pencobaan bagi para pemimpin yang merasa dirinya disukai, bangga, dan lebih sedikit dari bangga itu sombong, angkuh, maupun menimbulkan kerasahan, menjadi gangguan bagi pelayanan pemimpin yang merasa dirinya kurang banyak yang menyukai. Fansnya cuma sedikit. Yang lebih utama dari para pemimpin yang sedang diidolakan, mereka harus menyadari bahwa mereka bukan aktor dan aktris utama. Mereka bukan pemain utama. Pemain utama dalam gereja adalah Kristus. Mereka hanya pemain figuran, hamba-hamba Kristus. Dan para hamba tidak dipanggil untuk bersaing, tetapi untuk bekerja sama sebagai sebuah tim yang solid. Apakah saudara memiliki hamba Tuhan favorit? Doakan dan dukunglah ia. Tetapi jangan membawa ia ke dalam pencobaan dengan menyanjung dan memuji-muji dirinya dengan cara membanding-bandingkannya dengan rekan-rekannya yang lain. Bagaimana mungkin orang sesungguhnya bisa dibandingkan? Seperti juga dalam satu keluarga, anak yang satu tidak bisa dibandingkan dengan anak yang lain. Itu masalah golongan-golongan di jemaat Korintus. Mari kita berpindah kepada masalah yang lain. Di jemaat Korintus, jemaat yang sepertinya banyak masalah, terlebih lagi jemaat yang sepertinya berada di tengah-tengah kota yang sangat sekuler, kota yang penuh dengan penyembahan berhala, kota yang bermasalah. Sebagian jemaat Korintus tidak bersedia makan daging yang mereka tahu sudah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi sebagian jemaat yang lain yang memiliki pengetahuan bahwa tidak ada berhala atau Allah lain, hanya ada Allah yang esa, sehingga daging yang dipersembahkan kepada berhala tidak masalah oleh karena tidak ada berhala di dunia ini. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 4. Terlebih lagi bila daging makanan tersebut sudah didoakan. Rasul Paulus mengajarkan makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa bila tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Inilah peringatan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 8 dan 9. Ia melanjutkan, karena apabila orang melihat engkau yang memiliki pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dan karena mereka lemah imannya, makan daging yang dipersembahkan berhala menjadi gangguan, menimbulkan rasa bersalah, menimbulkan perasaan berdosa, bahkan mungkin membuat mereka sungguh-sungguh menyembah berhala.
Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Membuat saudara tersandung, membuat saudara berdosa, ternyata juga bersalah terhadap Kristus. Rasul Paulus memberikan teladannya. Karena itu bila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan 13. Rasul Paulus pada satu sisi menasihati supaya anggota jemaat jangan menjadi batu sandungan dengan pengetahuan atau kebebasan mereka. Tetapi pada sisi yang lain, Rasul Paulus juga memberikan nasihat supaya jemaat jangan makan daging persembahan berhala, supaya jemaat menjauhi penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat yang ke-14. Persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa engkau bersekutu dengan roh-roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 19 dan 20. Dan Rasul Paulus kemudian memberikan sebuah prinsip yang indah. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Janganlah seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Paulus melanjutkan, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Kita punya kebebasan dan dengan doa segala sesuatu bisa dikuduskan. Rasul Paulus melanjutkan, tetapi kalau seseorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. 1 Korintus 10 ayat 27 sampai dengan 29a. Mungkin ada orang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Dan Rasul Paulus mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat.
Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 10 ayat 29b sampai ayat 33 dan pasal 11 ayat yang pertama. Bukankah nasihat Rasul Paulus masih relevan sampai hari ini? Kita bukan menjadi orang Kristen tunggal atau sendirian, tetapi bagian dari komunitas orang-orang percaya gereja yang oleh Rasul Paulus digambarkan sebagai anggota-anggota tubuh. Sehingga kelemahan satu anggota tubuh sesungguhnya mempengaruhi secara negatif, merugikan, membebani anggota-anggota tubuh yang lain, bahkan mengganggu kesehatan, kekuatan seluruh tubuh. Apakah kita bersedia dan berusaha untuk terus mempertimbangkan apa yang kita katakan dan lakukan dengan prinsip yang diajarkan Rasul Paulus? Bukan hanya soal apa yang diperbolehkan, tetapi soal apakah berguna, apakah membangun saudara-saudara seiman kita, bahkan apakah berguna untuk membuat kita menjadi terang, teladan bagi mereka yang belum percaya. Apakah saudara bersedia mengurangi dan membuang hal-hal yang ternyata menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar saudara, bahkan bagi kekristenan? Itu hal yang kedua, prinsip yang diberikan Rasul Paulus soal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, soal kebebasan, soal tidak menjadi batu sandungan. Mari kita berpindah kepada masalah yang ketiga, masalah tentang karunia-karunia roh supranatural dan kasih, bagian dari buah roh. Di gereja Korintus ada beberapa, mungkin banyak, anggota jemaat yang diberi oleh Roh Kudus karunia-karunia adikodrati, karunia-karunia supranatural yang tidak bisa dipelajari, yang disebutkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Ada 9. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ini mungkin seperti ketika Salomo mengadili 2 orang ibu, sebetulnya 2 orang perempuan Sunda yang memperebutkan bayi yang kedua-duanya mengatakan sebagai anak kandung mereka. Bagaimana Salomo mengambil keputusan? Belum ada tes DNA, tes darah. Tetapi Salomo memiliki hikmat yang menjadi ibu bagaimanapun juga akan memikirkan yang terbaik bagi anaknya. Dan itulah yang kemudian ia coba. Ia minta salah seorang prajuritnya membagi bayi itu menjadi 2. Bayi dibagi 2. Memangnya Pak Tao pastilah mati kalau dilakukan. Yang ditunggu Salomo adalah reaksi dari 2 orang ibu itu, yang rela melepaskan tuntutannya supaya bayi itu hidup. Itulah suara ibu. Karunia hikmat untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Mungkin ini seperti yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan wanita Samaria, tanpa diberitahu, Tuhan Yesus bisa mengatakan, benar katamu, oleh karena sudah 4 suamimu, dan sekarang engkau hidup dengan yang bukan suamimu. Pengetahuan tanpa diberitahu, tetapi mendapatkan pengetahuan dari Roh Tuhan. Yang ketiga, karunia iman kita tahu, karunia menyembuhkan kita tahu,
karunia mengadakan mujizat kita tahu, karunia nubuat yang disebut dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, yang berguna untuk membangun jemaat. Oleh karena orang yang berkata-kata dengan karunia nubuat membangun jemaat, menasihati dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Yang berikutnya adalah karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Paulus mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Para anggota jemaat Korintus yang mendapatkan karunia-karunia adikodrati supranatural sepertinya tidak cukup memahami apa maksud Roh Kudus memberikan karunia-karunia supranatural. Bisa jadi itu menimbulkan rasa sebagai orang Kristen kelas 1, kesombongan, ataupun menimbulkan usaha untuk mengejar supaya mendapatkan karunia-karunia supranatural. Dan pemakaiannya pun lebih-lebih mungkin karunia berbahasa roh tidak teratur sehingga dalam ibadah menimbulkan kekacauan. 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Rasul Paulus menegaskan bahwa karunia-karunia harus dipakai untuk membangun jemaat. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat yang ke-12. Jadi bagaimana saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Mungkin dalam pertemuan ibadah ada beberapa, bahkan mungkin semua yang mendapatkan karunia berbahasa roh memakainya bersuara sehingga menimbulkan kekacauan. Karena itu Paulus memberikan nasihatnya supaya ibadah-ibadah diatur. Hanya 2 atau 3 orang boleh berkata-kata dalam bahasa roh. Itu pun mereka harus berusaha untuk berdoa minta supaya diberikan kemampuan untuk menafsirkannya. Sehingga sama seperti sebelumnya, karunia berbahasa roh itu pun menjadi berguna. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Karena kata-kata itu dalam bahasa roh. Apa alasan Rasul Paulus mendorong demikian? Supaya karunia berbahasa roh dipergunakan untuk membangun jemaat. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-17. Dan Rasul Paulus memberikan teladannya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata
yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Rasul Paulus menuliskan pengajaran tentang karunia supranatural dalam 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Dan di tengah-tengahnya ia menuliskan 1 Korintus 13 tentang kasih. Dan hal ini ternyata kemudian menjadi sebuah perdebatan. Ada kelompok yang memegangi yang penting itu 1 Korintus 13. Yang penting adalah kasih. Bukankah Rasul Paulus menulis, bernubuat, bahkan memberikan tubuh untuk dibakar, karunia-karunia tanpa kasih tidak berguna? Yang penting itu pelayanan kasih, diakonia. Tetapi kelompok yang lain, bahkan mungkin gereja yang lain, sangat menekankan karunia-karunia supranatural. Terutama anggota jemaat harus bisa berbahasa roh. Dan apakah kemudian 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 pada satu sisi harus dipertentangkan dengan 1 Korintus 13? Apakah maksud Rasul Paulus memang begitu? Saya merasa tidak. Oleh karena Rasul Paulus sesungguhnya bermaksud supaya 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 dipadukan, didasari, dilandasi, dimotivi oleh kasih, bukan untuk dijadikan sebagai seperti ujian sekolah, pilihan berganda, pilih A atau pilih B. Rasul Paulus justru hendak menggabungkan karunia-karunia supranatural maupun juga karunia-karunia natural di dalam Roma pasal 12 dengan karunia yang ia sebutkan pada 1 Korintus 13 yaitu kasih. Kasih sesungguhnya adalah bagian dari buah roh yang muncul dalam Galatia 5, 22 dan 23, yaitu satu buah yang terdiri dari 9 aspek seperti pelangi. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukan untuk dipertentangkan karunia-karunia supranatural versus lawan buah roh, tetapi untuk dipadukan. Karena itu Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia-karunia roh sudah disebut dalam 1 Korintus 12. Rasul Paulus menyebutkan supaya ditambahkan dengan karunia-karunia yang paling utama. Dan ia kemudian berbicara tentang kasih. Rasul Paulus menggabungkan kedua-duanya, karunia supranatural supaya dipakai dengan kasih, karunia supranatural supaya dipakai, tidak boleh lepas dari kasih, karena tanpa kasih nubuat maupun segala hal yang lain, mengerti segala rahasia, memiliki iman yang sempurna, yang bisa memindahkan gunung, tidak berguna. Bahkan juga memberi diri untuk dibakar, tidak berguna jikalau tidak didasari oleh kasih. Karena itu dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, Rasul Paulus juga menulis, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Bukan pilih salah satu, tetapi dan kejarlah kasih itu, buah roh, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, yaitu karunia-karunia adikodrati supranatural. Bagaimana pemahaman saudara? Bagaimana pengajaran gereja saudara?
Semoga seperti maksud Rasul Paulus, seperti kitab suci, bukan sudah dimodifikasi menjadi dogma doktrin yang hanya mementingkan salah satu. Ada yang hanya mementingkan kasih, yang penting adalah program diakonia. Karunia-karunia itu tidak penting, apalagi bahasa roh. Kata-kata orang tidak waras, tidak jelas, dan tidak ada maknanya. Ini kelompok yang saya sebut karis, anti terhadap karunia-karunia supranatural. Tetapi mungkin saudara juga mengenal atau menjadi bagian dari kelompok gereja yang sangat mementingkan karunia-karunia supranatural. Oleh karena melayani, bersaksi pekabaran Injil dikatakan adalah peperangan rohani, merebut jiwa dari roh-roh jahat. Kita butuh diperlengkapi dengan puasa, senjata, itulah karunia-karunia supranatural. Benar. Tetapi ada kelompok Kristen jenis ini yang kemudian sangat berlebihan, overdosis, kebablasan, segala sesuatu dikait-kaitkan dengan roh jahat. Dicurigai mimpinya, dicurigai hal-hal yang ada yang terjadi sebagai kaitannya dengan roh jahat. Menurut saya ini kelompok karis maniak, gila karunia-karunia supranatural. Tuhan Yesus memberikan perlengkapan supaya kita menjadi saksi dan pelayannya dengan diberikan karakter yang baru, yaitu buah roh. Tetapi Tuhan juga ingin supaya kita memiliki kuasa untuk melayani. Itulah karunia-karunia natural, menasehati, mengajar, membimbing, memberi persembahan, tetapi juga karunia-karunia supranatural. 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Kita butuh kedua-duanya karena kedua-duanya diberikan kepada kita. Izinkan saya menutup dengan sebuah prinsip yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Di dalam pelayanan Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 1 Korintus 9 ayat yang ke-19. Rasul Paulus kemudian berdiri di sepatu orang, berusaha untuk menjadi seperti orang yang dilayani. Apakah itu orang Yahudi? Apakah orang hidup di bawah hukum Taurat? Apakah mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat? Apakah mereka orang lemah? Rasul Paulus mengatakan, bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. 1 Korintus 9 ayat 22a dan 23. Rasul Paulus bersedia untuk mengosongkan diri dan memberi diri, menghilangkan dirinya untuk sepenuhnya berpusat pada orang-orang yang dilayani, supaya ia bisa memenangkan mereka. Tetapi Rasul Paulus melanjutkan, untuk bisa mengosongkan diri dan memberi diri, untuk bisa mengabaikan diri kita butuh punya kekuatan. Karena itu pada sisi yang lain, Rasul Paulus berbicara tentang menguatkan diri, mengisi diri. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 26 dan 27.
Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya prinsip Rasul Paulus ini pun menjadi prinsip kita. Kita butuh terus menguatkan diri, mengisi diri, melatih diri kita, supaya kita kemudian bisa memberi diri, mengosongkan diri dalam melayani orang-orang, bukan kita mengatakan melayani orang, mendatangi, berkunjung, tetapi yang kita bicarakan diri kita sendiri, bukan mendengarkan. Kiranya prinsip-prinsip Rasul Paulus yang masih tetap relevan sampai hari ini juga menjadi prinsip-prinsip yang kita pahami dan kita pegangi dan kita berlakukan. Kiranya firman Tuhan tetap hidup selama-lamanya juga dalam hidup kita. Tuhan memberkati ibu bapak saudara-saudari. Amin.